Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalita Media dari kelas 4703 dengan NIM 607032330081 dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang tugas besar, soal A dan soal B. Sebelum kita ke Excel, kita akan ke Canva-nya dulu, ke PPT maksudnya. Ke PPT ini share screen aja. Oke, oke. Di sini anggota kelompoknya ada Zahran, Francisco Gilbert, Liwin, saya sendiri, dan Hapsani. Oke. Di soal A ini membahas tentang biaya produksi, ya, di mana itu dia dia adalah penjumlahan dari 3 elemen, yaitu elemen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik yang dicari untuk menghitung total biaya produksi yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan harga pokok produksi atau biasa disebut HPP, dan pengambilan keputusan manajerial terkait efisiensi dan pengendalian biaya. Untuk rumusnya itu dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 3 sebenarnya karena kita harus nyari dulu berapa total biaya-biayanya. Jadi yang pertama itu kita nyari biaya bahan baku. Nah, itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Lalu biaya tenaga kerja langsung yaitu jumlah jam kerja per hari dikali tarif per jam sama dikali total hari per bulan. Lalu ada biaya overhead pabrik yaitu rumusnya BOP lainnya ditambah biaya penolong. Nah, untuk biaya produksi sendiri itu yang terakhir kita akan menjumlahkan dari biaya bahan baku. Dari yang kita hitung tadi, itu kita jumlahin biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik jadi biaya produksi. Nah, selanjutnya untuk perhitungan. Perhitungan kita bagi dua, soal Excel dan soal Excel sama soal di Word. Nah, jadi ini tuh tadi kasus tugasnya kelompok 2. Jadi pada bulan Agustus 2022, Mebel Adari menjual sebanyak 100 unit meja pertemuan kepada Hotel Kedaton dengan harga jual per unit 9.680.000 dan sebagainya. Nah, di sini karena kita soal A itu disuruh mencari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sama biaya overhead pabrik, langsung aja kita pertama ke biaya bahan baku. Nah, untuk biaya bahan baku sendiri itu rumusnya tadi, seperti rumusnya tadi itu persediaan awal, kita tulis dulu di sini. Persediaan awal ditambahin sama pembelian bersih. Ya. Terus dikurangi sama persediaan akhir. Jadi kayak ini tuh yang kepake gitu loh. Jadi itu kita menghitung yang kepake aja. Nah, jadi di sini tuh dia persediaan awal kita. Kalau misalnya ngelihat dari soal itu tuh yang ada di yang A dan B. Jadi kita hitung dia pembelian sama untuk pemakaian. Nah, kalau untuk biaya bahan baku ini sebenarnya lebih fokus ke pemakaian sih. Jadi pembeliannya nanti digunakan untuk kita nyari berapa sih persediaan akhir ini karena belum diketahui kan. Nah, untuk persediaan awal nggak ada di soal, jadi kita kosongkan. Kosong, nol. Oke. Nah, ditambah pembelian. Nah, kita hitung dulu nih di sini. Kita hitung di sini untuk pemakaian. Pemakaian bahan baku, baku, baku. Di sini ada namanya deskripsi kali ya. Deskripsi. Nah, di sini tuh ada bahan bakunya cuma satu di soal ini yaitu kayu jati. Nah, kayu jati jumlahnya itu yang dipakai itu ada di B yang keterangan B ini dia pakai 500 keping. Keping terus harganya satuannya harga satuan ini tulis aja 500. Nah, harga satuannya itu ada di soal yaitu 810.450 perak. Nah, untuk totalnya, ini kan harga satuannya, jadi karena dia jumlahnya 500, dia pakai 500 keping, jadi kita kalikin. Jadi si harga satuan dikalikan jumlah. Nah, oh ditambah sih, dikali lah. Nah, totalnya itu ada 405.225.000 untuk pemakaiannya. Lalu untuk pembeliannya, dan bahan baku. Untuk pembeliannya itu, ini kita copy-in aja. Nah, untuk pembeliannya bahan bakunya tetap sama, kayu jati, dengan jumlah yang di soal ada di keterangan yang A, yang pada 4 Agustus dilakukan pembelian bahan baku dan penolong secara kredit. Nah, di sini kita tulis, dia belinya tuh 600 keping, yang di ini. Oke, 600 keping, kita tulisin aja 600, dengan, masih number. Dengan harga satuannya sama kayak tadi 510, jadi sama dengan ini. Oke. Nah, totalnya dikaliin sama jumlah harga satuan dikaliin sama jumlah. Nah, untuk pembelian bahan bakunya itu ada 486.270.000. Nah, nanti kita pindahin ke sini. Nah, ini hitungannya. Yang pertama itu kan persediaan awal nih, persediaan awal.
persediaan, oh ini keterangan jumlah harga satuan sama total. Nah, ini kita ini aja. Nah, jadi yang pertama itu ada persediaan awal yang dimana jumlahnya tuh nggak ada, jadi kita kosongin aja. Terus ada pembelian bersih. Pembelian bersih jumlahnya tadi 600 keping dengan harga satuan. 100 keping dengan harga satuannya itu 450.000 perak. Totalnya kita kalikan sama kayak tadi sebenarnya. Nah, terus untuk pemakaian bahan bakunya itu sejumlah 500 keping dengan harganya sama. Ini pakai yang general dulu. Harga satunya sama kayak yang di atas. Nah, ini tinggal dikaliin. Nah, ini untuk apa ya? Persediaan akhirnya itu tinggal kita kurangin aja, dikurangin ini jadi 100. Jadi 100 ini yang ini. Ya, nah, jumlahnya karena dikurangin, yang pembelian bersih dikurangin pemakaian bahan baku, persediaan akhirnya jadi 100. Dengan totalnya itu, ya dikurangin aja, apa sih? Sebenarnya kalau mau dikali sama harga satuan, 100 sama harga satuan juga bisa, coba ini kalau dikurang aja. Nah, jadi persediaan akhirnya itu 81.000, 81.045.000. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. Nah, pembelian bersihnya itu kan tadi kita dapat 406. Nah, ini dikurangi sama persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu ini. Hasilnya tadi tuh bakal jadi pemakaian bahan baku sebenarnya. Ini kita tambahin, kita kurangin lagi. Nah, hasilnya itu 405.225.000. Kita pindahin ke atas. Kita sama dengan ini aja. Oke. Lanjut ke biaya tenaga kerja langsung. Di sini udah ada template-nya ya, kita tinggal masukin aja. Nah, ini rumus untuk biaya tenaga kerja langsung itu yang pertama kita harus tahu dulu jumlah jam kerja per harinya. Kerja per hari. Nanti baru kita kalikan dengan tarifnya berapa per jam itu. Tarif per jam. Lalu kita kali lagi sama total hari dalam bulan, karena kita menghitung per bulan. Hari per bulan. Nah, di sini itu lebih rapi lainnya di tengah. Nah, di sini tuh ada data yang ini yang nomor 2 bagian A. Nah, ini udah dipindahin ke sini biar langsung. Nah, di sini ada Budi, Ade, Fahri, Agus, Anggoro, dan Bakri. Nah, di sini bagiannya itu sesuai sama yang di soal. Sebenarnya dia pengukuran. Yang pertama ada pengukuran pemotongan. Pemotongan. Nah, ini yang si Ade juga sama. Terus Fahri itu ada perakitan. Tapi, nah di sini terakhir ada pengecatan. Finishing. Oke, sini kontrol V. Nah, untuk jumlah jam kerja per harinya juga udah diketahui. Kalau bagian pengukuran dan pemotongan itu ada 6 jam. Terus kalau misalnya yang perakitan itu 8 jam dan yang terakhir finishing itu 5 jam. Dengan tarif per jamnya juga udah diketahui di sini. Yang bagian atas untuk pengukuran dan pemotongan itu 31.440. 31.440. Nah, terus untuk perakitan itu 36.240. 36.240. 36.240. Oke, sama pengecatan dan finishing itu 38.390. 390. 38.390. Oke. Nah, total biayanya ini tinggal dikaliin aja. Tarif per jamnya dikali sama jumlah jam kerja per hari. Terus kita tarik aja. Oke, udah. Ini kita hitung dulu. Ini tuh total biayanya itu dari jumlah jam kerja dikali tarif per hari sama dengan rumus yang di atas. Nah, baru nanti di bawah kita totalin dulu berapa per harinya. Berapa PTKL per hari. Totalnya tinggal di sum aja. Nah, tinggal di sum. Oke. Nah, untuk mencari total BTKL per bulannya, di sini kan tadi udah jumlah jam kerja per hari dikali tarif per jam. Nah, yang belum tuh dikali hari per bulan. Di sini hari per bulannya diketahui 30 hari. Jadi tinggal dikaliin aja yang total BTKL per hari dikali sama 30. Totalnya ada 40.230.600 rupiah. Ini untuk BTKL ya. Kita langsung taruh di atas.
Nah, ini lalu yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini rumusnya itu tadi BOP lainnya ya, BOP lainnya ditambahin sama biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong. Nah, BOP lainnya itu diketahui dari soal yang nomor 2 bagian B, itu tuh ada Mebel Adari mengeluarkan biaya overhead pabrik lainnya, yaitu sebulan sebesar 1.280.500. Kita tinggal taruh di sini, 1.280.500. Nah, itu ditambah, nah untuk biaya bahan penolong, karena tadi kita cuma ngitung biaya bahan baku doang, jadi di sini kita ngitungnya di bagian overhead pabrik. Nah, tadi di sini udah dibuat juga template untuk biaya bahan penolong sama pemakaian sama pembelian. Di sini pembelian. Sebenarnya untuk perhitungan BOP itu tuh cuma butuh pemakaian bahan penolong, cuma di sini saya naruh pembelian juga buat nanti di jurnalnya. Jadi pas di jurnal tuh nggak ngitung lagi, tinggal ngambil dari soal A ini. Nah, pemakaian bahan penolong pertama itu kita lihat dari sini, dari soal B untuk pemakaian. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, harusnya keterangan dulu ya. Berarti ini deskripsi keterangan, keterangan. Terus ini jumlahnya, terus harga satuan, sama total. Total. Nah, di sini keterangannya dia ada beli pelitur. Yang pertama itu ada pelitur, terus ada lem, ada paku, sekrup, sama amplas. Nah, ini total. Nah, peliturnya itu dia beli 400, ini tinggal dipindahin sih sebenarnya 400, 200, 100, 100, sama 1000. Nah, harga satuannya juga tinggal dipindahin aja. 62, 370, 62, 370, 42, 490, terus 42, 490, 62, 370. Oke, terus ada 9, 320, terus 2, 550, terus 4, 370. 4, 370. Oke, nah totalnya tinggal dikaliin aja. Kali harga satuan dikali jumlah. Nah, ini ditarik ke bawah, terus tinggal di sub. Jadi ya total pemakaian bahan penolong untuk 1 bulan itu sejumlah 39.003.000. Kita taruh di atas saja. Nah, jadi total biayanya itu, total biaya overhead pabrik itu ada 1.280.500 ditambah 39.003.000, jadinya ada 40.028.3.500. Nah, ini kita taruh di atas juga. Oke. Nah, untuk biaya produksi itu kita sum aja dari biaya ini, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama BOP, tinggal kita sumin. Nah, jadi total biaya produksi dari 1 bulan si mebel Adari ini sebesar 485.073.9.100. Nah, kita lanjut lagi ke yang pembelian bahan penolong dulu. Ini kita kopikan aja semuanya karena sama. Oh, cuma jumlah yang beda. Nah, ini kita sebenarnya bisa di-copy semua, kita copy aja semua ya, copy semua. Nah, ini udah kita ganti jumlahnya. Kalau misalnya pembelian itu ada di soal yang nomor 1 yang bagian A, itu pembelian pelitur ada 420 liter, terus lemnya 300, pakunya 130, sekrupnya 130, sama amplasnya 1.200. Oke. Nah, total pembeliannya itu 45.729.500. Oh, sorry. Selanjutnya kita akan beralih ke jurnal. Nah, di sini kita mau jelasin dulu yang jurnal. Nah, jadi jurnal itu di sini kan diminta ada 5, yaitu pertama pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, sama persediaan produk jadi. Nah, jurnal ini dicatat yang pertama untuk pembelian bahan baku digunakan untuk mencatat masuknya bahan baku ke gudang sebagai aset perusahaan setelah dilakukan pembelian dari pihak luar. Yang kedua ada pemakaian bahan baku. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeluaran bahan baku dari gudang ke proses produksi sebagai pengurangan persediaan dan penambahan biaya produksi. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung. Jurnalnya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja yang secara langsung terkait dengan proses produksi. Yang keempat ada biaya overhead pabrik. Jurnalnya itu digunakan untuk mencatat seluruh biaya tidak langsung yang terjadi dalam proses produksi, seperti biaya listrik, depresiasi mesin, atau biaya bahan penolong yang kayak tadi. Nah, terus yang terakhir ada jurnal persediaan produk jadi. Nah, ini digunakan untuk mencatat selesainya proses produksi dan pemindahan biaya produksi dari barang dalam proses ke akun persediaan produk jadi. Nah,
Sekian penjelasannya, sekarang kita langsung ke Excel. Nah, di sini kita fullkan aja karena nggak perlu pakai soal yang tadi. Nah, jadi di sini yang pertama kita itu membuat jurnal untuk yang loh kok S? Yang A pembelian bahan baku, berarti jurnal pembelian bahan baku. Nah, di sini tuh kita buat dulu, ini dia ada tanggal, wah kenapa jelek gini fontnya? Nggak, kontak A, kita pakai yang copy, copy. Oke, oke, oke. Sebelum itu, astagfirullah. Maaf, sebentar, ada kendala, lupa dimatiin. Nah, oke. Yang pertama itu ada tanggal dulu, terus ada keterangan, oke. Terus ada debit, ada kredit. Nah, ini kita boltin, kita bold gitu kan. Oke. Nah, yang pertama dari soal itu sebenarnya dia bilang itu Agustus, bulan Agustus. Jadi kita ngambil tuh dia akhir Agustus. Jadi pencatatan jurnalnya di dalam persediaan bahan baku, terus persediaan bahan penolong. Ini di satunya persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Karena tadi dia bilang tuh di soal kredit, dia belinya ngutang. Dia belinya secara kredit berarti pada utang dagang. Utang dagang. Nah, karena ini kredit, kita ke kiriin sedikit. Nah, kreditnya itu diambil dari pembelian tadi. Nah, jadi kan tadi di soal A itu kita ada ngitung pembelian bahan baku. Nah, ini ada ini 486 juta. Nah, kita bilang ini, dari sini aja kali ya. Nah, ini kita enter kan. Oh, belum format rupiah. Kita rupiahkan dulu. Oke, terus untuk persediaan bahan penolong itu sama tadi soal A yang C bagian terakhir di pembelian bahan penolong ada 45.729.500 kita ambil. Nah, kreditnya total dari mereka berdua. Oke, jadi ini adalah jurnal pembelian bahan baku. Ini kita ini dulu. Ini kasih warna kayak biar nonton. Oke, nah udah. Lalu selanjutnya ada yang B. Kita disuruh mencatat jurnal pemakaian bahan baku. Baku. Nah, kalau di sini berarti ini kita pakai aja ya. Kalau di sini tuh berarti jurnalnya tuh ada 4. Insert. Oke. Nah, tanggalnya sama. Jadi di sini dia pertama itu BDB pada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku. Terus yang kedua itu ada BOPS. Pada persediaan bahan penolong. Bahan penolong. Karena ini pemakaian, jadi yang keluar itu barangnya gitu. Iya dong, barangnya apa lagi itu? Nah, debitnya diambil dari mana? Dari pemakaian. Soal tadi kita yang ngambil yang 405. Nah, ini. Karena kita makainya tuh yang ini, pemakaian bahan baku 405. Kita ini. Terus kreditnya sama ini. Nah, untuk BOPS-nya kita ngambil juga dari yang persediaan bahan penolong yang kita pakai ini. Oke, ini sama ini. Nah, sudah ini untuk jurnal pemakaian bahan baku. Terus yang ketiga ada jurnal BTKL. Jurnal BTKL ini tuh kita kopikan lagi. Kita kopikan. Kita hapus. Nah, oh ya ini tuh pakai soal berarti ya. Soalnya nggak ada di soal A. Udah ditutup kah? Upsi. Nah, ini dia. Kayaknya betul split. Nah, untuk gaji itu pertama dan yang paling utama BTK sih, BDP BTK. Enggak, BDP BTK. BDP BTK terus gaji. Nih, di sini tadi kan kita ada nulis ini BTK, terus ada gaji. Ini kenapa dia di sini? Kita nanti aja. Ini ada gaji karyawan ADM umum. ADM umum sama gaji karyawan bagi pemasaran. Nah, terus dia pada gaji dan upah. Oke.
Ini tuh kita geserin karena alignment-nya harusnya dia di debit. Oh, udah. Oh, oke. Nah, BDP BTK ini dapat dari perhitungan BTK tadi yang dari soal A, yang hasil ini BPKL per bulan. Nah, terus yang gaji karyawan ADM dan umum ini dapat dari soal 54 juta, yang B, yang bagian C 54 juta 360 tuh agak. Terus yang karyawan bagian pemasaran itu 65 240 tuh agak. Kreditnya kita seperti biasa kita jumlahkan. Ini pada gaji upah ya, karena dia belum dibayar, baru pencatatan doang. Nah, yang kedua barulah kita mencatat gaji terutang. Jadi habis kita nyatat pendistribusian gaji, kita kan baru nyatat doang nih, baru kita mau nyatat berapa utang kita terhadap upah karyawan ini. Nah, kita copy kan seperti biasa. Kita kopikan. Ini kayaknya kasih ini keterangan. Keterangan ini tuh untuk mencatat gaji. Mencatat utang. Nah, di sini tuh tambah lagi. Oke. Ini untuk distribusi gaji. Banget. Ini taruh tengah. Ini juga taruh tengah. Oke. Ininya kita hapus. Karena di sini cuma nyatet ini sih berapa utang kita. Jadi kayak kita ngambil yang gaji dan upah pada utang gaji. Dan upah. Jadi kita cuma nyatet berapa gajinya sama berapa utang kita. Itu tuh cuma buat mencatat berapa utang kita terhadap gaji. Nah, ini debitnya diambil dari atas aja tadi yang 159. Samain debit kreditnya. Lalu yang ketiga baru kita membayar. Kalau kita membayar kita pakai yang ini. Copy, nah ini pembayaran gaji. Nah, di pembayaran gaji ini baru dia oh, ini lupa dikreditin ya. Nah, ini baru atasnya itu utang gaji dan upah pada kas harusnya. Oke. Alignment-nya agak geseran ke sana. Ini debit kreditnya sama. Oke, lanjut yang keempat. Itu kita mencatat apa tuh, Kak? Mencatat BOP, jurnal BOP. Jurnal BOP. Oke, kita voting dulu. Nah, di jurnal BOP ini jurnalnya juga ada lebih dari satu, kalau misalnya 3 sih. Ada tiga sama kayak si BTKL. Nah, oke, kita pertama catat yang awal dulu. Kita mencatat untuk pengakuan. Pengakuan BOP, pengakuan BOP. Ini kita copy aja, ini jadi pengakuan. Pengakuan BOP. Nah, jurnalnya itu BOP pada biaya bahan penolong sama biaya overhead, biaya bahan penolong sama BOP lainnya, lain. Ini nih kita mencatat berapa total BOP. Kita hapus dulu, delete. Nah, ini diambil dari tadi yang C. Ini BOP, tadi biaya penolong dulu, ngambil yang ini, pemakaiannya. Terus sama BOP lainnya itu ada di soal A yang ini. Nah, totalnya sama sih kayak yang di soal C tadi. Jadi BOP-nya itu berapa? Nah, di sini kan kita tinggal nyatat-nyatat sebenarnya, tinggal ngambil. Nah, ini di sini aja, gajinya 40 juta sama kayak yang di soal A tadi, 40 juta, 283, 500. Nah, terus setelah pengakuan, kita copy dulu. Setelah pengakuan, kita mencatat BOP yang dibebankan kepada BOP dibebankan BOPB, BOP dibebankan kepada apa? Nah, isinya itu ada BDP BOP, P yang dibebankan pada BOP dibebankan BOP. Loh, dibebankan. Ini nggak mau. Ini kita hapus. Nah, angkanya tadi diambil dari jumlah BOP. Tinggal kreditnya. Lalu yang ketiga, kita ada jurnal untuk mencatat BOPB terhadap BOPS. Nah, ini kita pakai ini karena PPT sama. PB terhadap BOP. Ini jurnal penutupan sih. Penutup. Nah, oke, isinya itu berarti BOPB pada
BOPB pada BOPS karena dia untung. BOPS, oke. Nah, debitnya sama kayak yang di atas tadi, pakai ini, oke. Nah, udah. Terus yang terakhir ada yang E. Yang itu disuruh kita mencatat persediaan produk jadi. Jurnal produk jadi gitu, pencatatan produk jadi. Pencatatan produk jadi. Nah, kalau ini tuh dia ngambil dia tuh buat nyatat buat nyari biaya produksi. Buat ya sebenarnya buat nyatet biaya produksinya berapa dalam 1 bulan itu. Makanya dia nyuruh pencatatan produk jadi. Nah, di sini kita copy dulu. Copy ini jurnalnya. Kita kopikan di sini. Ini tanggal 31 Agustus juga ininya dihapus. Nah, jadi pertama tuh persediaan produk jadi. Sediaan produk jadi. Nah, bawahnya itu tadi 3 elemen itu. Jadi BDP, PDB, ya nggak ke kiri. BDP, BPKL, sama yang terakhir BDP, BOP. Nah, ini kita geserin ke kanan dulu. Oke. Nah, ini diambil angkanya dari yang paling atas tadi, yang rangkuman intinya. Nah, ini nih. Jadi BB-nya 405 juta, terus BPKL-nya ada 40 juta kalau yang 40 juta. Ya, 40 juta. Terus sama BOP-nya juga 40 juta 283. Sudah jadi. Nah, persen produk jadinya ini tuh sama aja kayak biaya produksi. Jadi totalnya ada nggak bisa dipilih. Oke. Nah, totalnya jadi 485 juta 739 100 sama kayak yang di soal A 485 739 100. Hai. Sekian dari saya untuk pembahasan soal A dan B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Ratnasari dari kelas D3 SIA 4703 dengan NIM 6700323000047. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar akuntansi manajemen kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal C dan D. Soal C di sini diminta untuk membuat laporan laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Sebentar. Nah, jadi margin kontribusi merupakan selisih antara penjualan dan biaya variabel yang tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penjualan dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Perhitungan ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi efisiensi, menentukan harga jual, dan mengelola biaya. Tahapan perhitungan terdiri dari 4 bagian yang telah saya klasifikasikan. Yang pertama yaitu mencari penjualan total, mencari biaya variabel, lalu mencari margin kontribusi dengan cara mengurangkan penjualan dengan biaya variabel, dan terakhir yaitu mencari laba dengan cara mengurangi margin kontribusi dan biaya tetap. Kita akan lanjut menganalisis soal. Di sini, pada studi kasus Tubbes kelompok 2, bulan Agustus 2022, Mebel Adhari menjual sebanyak 100 unit meja pertemuan kepada Hotel Kedaton. Kita akan menuliskannya di sini. Diketahui unit terjual sebanyak 100 unit. 100 unit. Lalu harga jual per unit 9.680.000. Rp9.680.000. 23. Oke. Lalu kita akan lanjut mencari penyelesaiannya. Pertama, kita akan mencari terlebih dahulu fixed cost dengan cara menambahkan
dengan cara menambahkan beberapa elemen yang dapat kita analisis dari soal. Di sini terdapat biaya overhead pabrik sebesar 1.280.500. Lalu ada biaya gaji ADM dan umum itu sebesar 54.360.000. Lalu terakhir ada gaji pemasaran itu sebesar 65.240. Kita akan mentotalkan jumlahnya untuk menyelesaikan perhitungan fixed cost. Dapat diketahui bahwa fixed cost sebesar 120.880.500. Selanjutnya kita akan mencari variable cost. Untuk mencari variable cost, kita dapat menambahkan elemen biaya bahan baku yang sebelumnya telah dicari pada soal A, lalu BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan penolong. Ketiga elemen ini pada soal tersebut merupakan elemen yang sifat biayanya berubah-ubah, yaitu biaya bahan baku. Di sini kita dapat mengambil langsung dari soal A sebesar 405.225.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 40.230.600. Lalu ada biaya bahan penolong sebesar 39.003.000. Kita dapat mentotalkan lagi untuk mengetahui jumlah variable cost-nya. Lalu kita dapat selanjutnya kita dapat langsung membuat laporan laba rugi model margin kontribusi. Variable cost laporan Lalu di sini kita dapat membagi menjadi 3 kolom: keterangan, unit, serta jumlah. Sebentar.
Oke. Oke, di sini kita akan menghitung dulu penjualan atau salesnya. Penjualan saja. Penjualan, kita mengetahui bahwa penjualan itu terjual sekitar 100 unit. Dengan harga jual per unit 9.680.000. Lalu kita kalikan. Didapatkan total sebesar 9.668 juta. Lalu setelah itu kita akan mencari variabel cost atau biaya variabel cost saja. Variabel cost kita tetap memakai unit yang terjual, lalu dikali dengan, karena yang diketahui adalah total dari variabel cost, maka kita masukkan dulu, lalu kita bagi jumlah variabel cost yang telah diketahui dibagi unit yang terjual untuk mengetahui berapa sih harga variabel cost per unitnya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui margin kontribusinya. Kita dapat mengurangkan penjualan dengan variabel cost, lalu didapatkan hasil 483.541.400 rupiah. Lalu selanjutnya kita kurangkan margin kontribusi dengan fixed cost. Itu mengambil angka dari fixed cost yang telah kita cari sebelumnya dan didapatkan NOI atau net operating income. Sepertinya ini kita ganti saja menjadi sales. Lalu kita kurangkan margin kontribusi dengan fixed cost untuk menghasilkan net operating income atau laba bersihnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi didapatkan laba bersihnya sebesar Rp362.660.900. Kita akan masuk ke soal D, di mana pada soal D ini kita diminta untuk menganalisis BEP unit dan BEP sales serta melakukan pembuktian. Nah, BEP itu merupakan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. BEP itu penting untuk mengetahui jumlah minimal penjualan agar perusahaan tidak rugi dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan penjualan serta pengambilan keputusan bisnis. BEP sales mempunyai rumus yaitu biaya tetap dibagi CMR atau rasio margin kontribusi, sedangkan BEP unit memiliki rumus dengan membagi biaya tetap per CMPU
atau kontribusi margin per unit. Selanjutnya kita akan melakukan analisis soal. Di sini kita pertama-tama akan memasukkan elemen-elemen yang telah kita ketahui atau kita cari pada nomor-nomor sebelumnya. Lalu kita juga mungkin akan melihat soal untuk mengetahui elemen apa saja yang sudah diketahui. Nah, pada soal sebelumnya di nomor C kita telah mencari beberapa elemen, yaitu variabel cost, lalu fixed cost, dan harga jual per unit. Nah, di sini variabel cost kita cari sebentar. Di sini variabel cost kita dapat angka 4.844.586 rupiah. Lalu ada fixed cost. Lalu ada harga jual per unit, bisa kita lihat dari yang sebelumnya atau bisa kita cek ulang pada bagian ini. Bagian soal paling atas, yaitu harga jual per unit 9.680.000. Atau kita ambil dari sebelumnya saja. Harga jual per unit. Setelah itu, kita dapat menghitung. Yang pertama, kita akan mulai dari perhitungan BEP unit. Untuk mencari BEP unit, kita harus BEP unit tersendiri. Kita coba jabarkan rumusnya terlebih dahulu ya. Di sini rumus BEP unit itu adalah C dibagi dengan CMPU atau kontribusi margin per unit. Lalu kita pakai di sini saja. Lalu kita masukkan fixed cost-nya kan kita sudah ketahui ya, 120.880.500 rupiah. Sedangkan CMPU-nya kita belum ketahui. Maka kita cari dulu, mencari CMPU dulu. Cara mencari CMPU yaitu sales dikurangi variabel cost. Nah, kita coba untuk hitung. Di sini kita tahu sales-nya adalah ini dikurangi variabel cost, lalu kita bisa dapatkan angka dari pengurangan ini menjadi CMPU untuk perhitungan BEP unit. FC-nya kita ngambil, FC itu fixed cost, kita
ambil, coba dibuatkan. Dari yang telah kita ketahui di atas, lalu kita ambil CMPU-nya dari perhitungan di bawah, didapatlah hasil di angka 24,99. Di sini kita akan beri satuan unit. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Di mana hasilnya nanti harusnya adalah 0 untuk mencapai titik impas. Di sini kita ambil lagi nilai dari sales, harga jual per unitnya nanti kita ambil lagi. Lalu selanjutnya, kita tambahkan tidak. Untuk pembuktian kita akan mengambil sales, lalu ada variable cost, lalu nanti kita seperti ini kan kita ngambil salesnya, berarti ngambil dari unit yang telah kita cari tadi, BP unit yang tadi. Begitupun variable cost, lalu harga per unitnya kita ambil dari yang diketahui di atas. Ini juga sama, kita ambil variable cost dari atas, kita kalikan jumlah dengan harga per unitnya. Begitupun ini, begitupun yang variable cost. Jadi sales yang penjualan itu ambil unit dari BP unit yang telah kita cari tadi. Lalu untuk harganya tetap memakai dari harga yang tertera pada soal. Lalu untuk variable cost sama, unitnya ngambil dari BP unit yang telah kita cari tadi untuk mendapatkan titik impas. Lalu harganya ambil dari yang telah kita ketahui pada jawaban C tadi yang kita masukin ke elemen-elemen yang kita ketahui. Nah, lalu kita dapat mendapatkan angka untuk margin kontribusi. Di sini kita kurangi. Lalu kita masukkan fixed cost. Kita ambil fixed cost yang di atas, lalu didapatlah NOI atau net operating income. Nah, harusnya hasilnya adalah 0. Jika hasilnya telah seperti ini, maka harusnya kita telah benar mengerjakannya karena hasilnya adalah 0 atau kita mencapai titik impas. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengerjakan
soal yang bagian selanjutnya, yaitu BEP sales. Oke, kita akan mencari BEP sales. Kita lanjut sebelah sini saja, nomor 2. Kita ambil BEP sales. Nah, untuk mencari BEP sales, kita harus membagi rumus ini, FC atau fixed cost dibagi CMR atau kontribusi margin ratio. Tapi CMR-nya belum kita ketahui. Untuk mengetahui CMR, kita harus menghitung dulu CMR-nya. Kita coba mencari CMR. CMR sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi VC atau variable cost per sales. Nah, kita coba hitung. 1 dikurangi VC-nya itu kita ambil juga dari sini, lalu sales-nya kita ambil juga dari sini. Setelah itu satu dikurangi pembagian dari variable cost dibagi dengan sales. Didapatkan angka 0,50,04 sekian. Nah, lalu setelah itu kita kurangi angka 1 tersebut dikurang dengan hasil dari pembagian tadi. Didapatkan hasil 0,4995 sekian. Nah, lalu kita ambil fixed cost yang di atas. Kita ambil fixed cost yang di atas. Kita bagi dengan CMR yang telah kita cari tadi. Lalu hasilnya adalah
Hasilnya adalah fixed cost dibagi CMR adalah 241.990.290,80 perak. Sama dengan ini. Maka pembuktiannya benar. Bentar, kita merahkan. Atau warna salah. Hasilnya sama. Maka yang dapat kita simpulkan bahwa pembuktian dan perhitungan BEP unit dan BEP sales telah sama-sama mencapai titik impas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Tanjung dengan NIM 607032300123 kelas 4703. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar akuntansi manajemen kelompok 2, dan di sini saya akan menjelaskan soal MOS. Pengertian MOS, modul operasional standar yang berisi prosedur dan format standar pencatatan akuntansi manual untuk membantu pembelajaran dan simulasi proses siklus akuntansi secara terstruktur. Rumusnya yaitu actual sales dikurang BEP sales dibagi dengan sales. Lanjut ke Excel. Lalu kita masukkan dengan angka-angkanya. Actual sales itu sebesar 968.000, dan BEP salesnya sebesar 241.990.291.000 diambil dari BEP sales yang di soal D. Lanjut penyelesaiannya, MOS itu actual sales dikurang BEP sales dibagi sales. Lalu tinggal dimasukkan saja di sini 968.000 terus dikurang dengan 241.990.291.000, terus pembaginya itu 968.000 diambil dari sales yang di atas. Lanjut di sini tinggal dijumlahkan, yaitu hasilnya 709.909 rupiah dibagi dengan sales 968.000. Sama dengan 0,750 atau 75%. Jadi kesimpulannya itu, hasil analisis margin of contribution atau MOS itu
Untuk mebel Adari, penurunan tidak boleh kurang dari 75% jika tidak ingin mengalami kerugian. Sekian dan terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaran Jilal Sidki dengan NIM 6700323000019 kelas 4703. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan DOL, Degree of Operating Leverage. Nah, Degree of Operating Leverage atau biasa kita sebut DOL adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan penjualan terhadap laba operasi perusahaan. DOL menggambarkan tingkat sensitivitas laba operasi terhadap perusahaan volume penjualan akibat adanya biaya tetap fixed cost dalam struktur biaya perusahaan. DOL penting dalam analisis keuangan karena membantu perusahaan memahami seberapa besar risiko dan potensi keuntungan yang dihadapi jika terjadi perubahan penjualan. Semakin tinggi nilai DOL, semakin besar tinggi semakin 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 tinggi nilai DOL, semakin besar perubahan laba operasi saat penjualan berubah, baik naik pun maupun turunnya juga. Nah, di sini rumus DOL itu adalah margin kontribusi dibagi dengan operating profit. Nah, kita langsung aja ke Excel-nya. Nah, di sini soalnya itu udah lakukan analisis DOL sertakan pembuktiannya. Nah, di sini kan udah dapat nih kita nih dari soal C. Nah, soal C itu kan eh, model margin kontribusi. Nah, di sini kita mencari DOL. Kita sudah dapat semuanya. Nah, langsung saja. Contribution marginnya itu di sini 483. Langsung aja kita sertakan. Nah, ini itu di bawahnya itu ada operating profit. Operating profit udah ada. Nah, langsung ini kita kan aku udah ngebuat formatnya tadi ya dibagi. Jadi contribution margin dibagi dengan operating profit sama dengan 1,333. Nah, jika sudah itu kita tuh harus mengganti ini tuh ke persentase atau ke persen. Nah, di sini itu untuk mencari keterangannya itu kita ini nih hasil hasil dari DOL ini. Nah, itu kita kali dengan 100 ini nih. Nah, segini hasil. Sama yang bawah juga. Nah, maaf tadi ini lupa saya hapus. Salesnya itu kita dapatnya itu dari sini. Dari yang udah kita dapat. Sales juga udah dapat. Variable cost juga udah dapat segini. Nah, terus itu di sini kita kali sales. Kali ini nih. Keterangan ini. Jumlah sales. Dan yang sudah kita kali tadi dengan 100 ini. Unit penjualan ini. Langsung saja. Nah, di sini kita sudah dapat. Nah, margin kontribusi kontribusinya ini kita carinya itu dengan cara dikurang sales dikurang variable cost. Nah, sudah dapat. Nah, ini fixed cost-nya itu sudah ada di soal 120 juta. Nah, laba operasinya atau NOI-nya itu kita dapat dapatnya cara dapatnya itu dengan pengurangan antara margin kontribusi dengan dikurangnya fixed cost. Jelas gini. Nah, laba sebelumnya itu tuh sama aja dengan operating profit. Nah, jadi kita taruh aja di sini. Nah, kalau itu
penambahan labanya itu dicari sama dengan caranya itu dikurang laba operasi dikurang dengan laba sebelumnya. Nah, sudah dapat guys di sini. Nah, terus kita cari untuk membuktikan ini nih 133 ini 1,333 atau dengan 133%. Langsung aja guys. Nah, rumusnya itu rumusnya itu kita di sini taruh penambahan labanya. Nah, kalau sudah itu bawahnya itu kita taruh fixed cost. Nah, fixed cost. Nah, terus caranya ini kita kali dulu dengan tanda kurung lalu dibagi dengan yang bawah. Sebentar. Kita tutup. Kita bagi dengan yang 120 ini. Nah, sudah tuh. Dan ini sudah saya jadikan persentasenya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk pengertian ini, nah, jadi, maaf, nah, jika jika penjualan mebel ada harinya itu dari soal ya guys. Ada hari naik 100%, maka perusahaan akan mendapatkan penambahan laba sebesar ini guys 1,333 kali lipat tuh segitu. Kita terus aja ya. 333 kali lipat atau juga biasa dapat disebut 133%. Mungkin seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Francisco Gilbert Pintu Batu dengan NIM 6070323000005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sales growth rate. Sales growth rate ini yaitu persentase peningkatan penjualan perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Kayak misalnya kemarin itu perusahaan kita itu dapatnya 100 juta. Nah, jadi untuk setahun sekarang kita harus dapatnya 120 juta. Nah, itu yang dinamakan sales growth rate-nya. Nah, untuk rumusnya, di sini ada beberapa rumus ya untuk mencarinya itu. Harga jual per unit dikali dengan jumlah unit baru. Setelah itu biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit baru. Setelah itu untuk pembuktiannya kita akan mengurangkan sales dikurang dengan variable cost. Setelah itu nanti hasilnya margin kontribusi kan. Jadi margin kontribusi dikurang dengan fixed cost. Nah, setelah itu kita akan masuk ke perhitungannya. Nah, ini. Soalnya kan sudah diketahui nih. Hitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 72%. Jadi kita masukkan di sini. Unit yang dijual kan cuma 100 unit. Jadi salesnya kita ambil dari pengerjaan soal ini laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Setelah itu kita ambil juga yang variable cost-nya, fixed cost-nya juga kita ambil dari situ, fixed cost. Nah, kenaikan penjualan kan 70%, jadi kita turunkan sini 70%. Nah, untuk pertama-tama kita cari unitnya itu berapa. Untuk mencari unitnya, kalau 70% ini berapa unit sih? Jadi kita si 100 ditambah dengan perkalian antara 100 dikali dengan 72%. Tutup kurung. Maka akan dapat hasilnya 172.000. Setelah itu ini kita pindahkan harganya tadi per unitnya. Setelah itu untuk jumlahnya kita kalikan. Ini juga sama, kita kalikan. Nah, ini tadi seperti yang di rumus ya. Sales dikurang dengan kontribusi variable cost. Jadi maka dapat margin kontribusi. Fixed cost-nya kita masukkan ke rumus. Margin kontribusi dikurang dengan fixed cost. Nah, setelah itu kita cek persentase kenaikan penjualannya. Kita masukkan 172 dikurang 100 kurung. Baru kita ambil per unit. Nah, jadi kita cek. Berarti ini kan 72
dikali dengan 100%, bagi 100, maka hasilnya 0,720. Maka kita akan persenkan, jika dipersenkan dapatnya 72% pas. Nah, jadi keterangannya itu kita buat di sini. Jadi laba dengan penjualan 72% lebih tinggi, atau kita masukkan 172 unit, ini pembulatannya, yaitu sebesar, kita masukkan si harganya sebesar 710,810,38. Nah, jadi pembuktiannya seperti itu dan keterangannya seperti ini. Maka untuk mencari untuk mencari si sales growth rate-nya itu seperti ini, dan 70% kan sesuai full. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencari RSU. RSU ini apa sih? RSU itu Required Sales in Unit, itu singkatannya. Tapi sebenarnya RSU ini jumlah unit produksi yang harus dijual untuk capai titik impas atau laba yang diinginkan. Rumusnya itu target profit ditambah dengan fixed cost dibagi dengan kontribusi margin per unitnya. Kita masuk ke perhitungannya. Nah, jadi diketahui target profitnya kita masuk ke 640 juta. Untuk salesnya tadi sudah diketahui harganya, kita pindahin aja sales variable cost-nya dengan fixed cost-nya. Nah, yang ditanyakan RSU-nya, tapi sebelum untuk mencari RSU, kita cari margin kontribusinya, yaitu pengurangan dari sales dikurang dengan variable cost. Karena sudah dapat, kita masuk ke pencarian RSU-nya, target profit ditambah dengan fixed cost dibagi dengan margin kontribusi per unitnya. Kita tambahkan, ini kita pindahkan ke artikel logika. Nah, maka akan dapat 157.356 unit. Setelah itu kita pindahkan, kita buat ke koma, kita buatkan 157, 157. Nah, setelah itu ini untuk mencari ini itu kan nggak perlu dicari karena sudah ketahuan dari sini. Pindahkan saja, ini juga sama. Setelah itu ini kita pindahkan juga harganya. Baru di sini kita kalikan 167 itu dikali dengan 9 juta. 97 dikali dengan 4 juta. Setelah itu kita kurangkan, resource kita turunkan. Terus itu 760 dikurangi 120. Nah, jadi dapatnya itu 640 juta. Ini kita masukkan. Jadi perusahaan akan mendapatkan laba sebesar berapa tadi? Sebesar 640 juta. Jika berhasil menjual 157.000 unit. Atau 157. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Nah, jadi pengerjaannya seperti itu. Jadi kita sudah selesai.
Kita juga sudah kasih keterangan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi pengerjaannya seperti itu. Jadi kita sudah selesai. Kita juga sudah kasih keterangan. Sekian dari saya, terima kasih.